Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Renhato Rizky Watimena. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, program studi Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi kebutuhan UAS mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Saiful Halim. Adapun soal UASnya di sini adalah bagaimana membaca receiver mendapatkan pengaruh tinggi dari sistem komunikasi kelompok dan sebaliknya. Bagaimana membaca receiver mendapatkan pengaruh rendah dari sistem komunikasi kelompok. Oke, sebelumnya di sini komunikasi adalah, saya akan jelaskan dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah tahap komunikasi, pembicaraan antar dua orang, bisa juga lebih, saling bertukar info gitu. Adapun info yang disampaikan bermacam-macam, bisa dari lisan, bisa dari tulisan, ketikan dari handphone, bisa juga verbal maupun non verbal. Komunikasi yang efektif tentunya jika terjadi komunikasi dua arah, yaitu sang pengirim pesan mengirim pesan dengan baik ke sang penerima, dan sang penerima pesan memahami pesan apa yang disampaikan oleh sang pengirim pesan tersebut, dan bisa ditanggapi sesuai kemauan kedua pelaku komunikasi tersebut. Itulah baru bisa dikatakan komunikasi yang efektif. Nah, sedangkan komunikasi kelompok di sini adalah komunikasi yang terdiri atas interaksi tatap muka yang sebenarnya tujuannya hampir sama, ya, buat berbagi informasi atau mungkin menyelesaikan suatu masalah. Di sini faktor-faktor yang membuat jaringan dalam komunikasi kelompok ini ada beberapa hal, yaitu hubungan peranan arah dan arus pesan, saling ketergantungan satu bagian dengan yang lain yang menjadikan konseptual komunikasi kelompok ini. Komunikasi kelompok dengan hubungan antar manusia ini fokusnya ke perilaku atau tingkah laku. Hambatan dalam komunikasinya adalah teknis, sematik, perilaku, kurangnya saran, peran yang diperlukan, dan proses komunikasi. Cara kita mengetahui bagaimana sang receiver mendapatkan pengaruh yang tinggi atau rendahnya dari sistem komunikasi kelompok dengan melihat perilaku dari sang receiver ini sendiri. Perubahan bagaimana sang receiver mengimplementasikan, mempraktikkan apa yang dia dapat sebelumnya dari komunikasi kelompok ini ke kehidupannya, sehingga receiver bisa menghasilkan yang namanya feedback. Nah, inilah dari sini kita bisa melihat kalau sang receivernya bisa mengimplementasikan dengan baik, maka pengaruh dari komunikasi kelompoknya ini kuat. Kalau dia tidak bisa mengimplementasikan apa yang dia dapat sebelumnya, ya berarti pengaruhnya lemah. Seperti itu. Adapun pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana membaca receiver mendapatkan pengaruh tinggi dari media massa, dan juga sebaliknya, bagaimana membaca receiver mendapatkan pengaruh yang rendah dari media massa. Di sini komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah halayak secara heterogen dan anonim. Media massa atau elektronik disebarkan secara serentak dan sesaat, sehingga masyarakat bisa menerimanya secara bersamaan. Unsur-unsurnya kurang lebih adalah source-nya yang berupa lembaga, message yang berupa pesan, yang biasanya dilakukan secara serentak dan sesaat. Dan yang kemudian adalah channel, media yang berdasarkan teknologi. Dan terakhir adalah receiver, sang penerima pesan yang heterogen dan juga anonim.
Adapun di sini bagaimana kita melihat apakah pengaruh dari media massa kepada sang receiver tinggi ataupun rendah. Caranya adalah dengan melihat perubahan perilaku juga yang dilakukan oleh sang receiver terhadap media massa ini. Jika pesanan ditangkap dari media massa oleh sang receiver dapat diimplementasikan, dapat dijabarkan, dilakukan di kehidupan real life-nya, maka bisa dikatakan pengaruh media massanya tinggi. Karena orang yang tiap harinya mendengarkan berita dari media massa, media elektronik, seharusnya bisa mengimplementasikan, menerapkan apa yang sudah didengarnya dari media massa tersebut ke kehidupannya. Jika dia tidak bisa mengimplementasikannya, maka bisa dipastikan pengaruh media massanya rendah. Kurang lebih seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.